Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobatku berbahagia semuanya yang berada mulai dari Sabang sampai tanah Papua. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber yang pada kesempatan kali ini video YouTube saya sudah dimonetisasi. Jadi saya tinggal mengembangkan, membuat video-video yang bermanfaat, yang bisa menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh subscriber semuanya. Tapi saya hanya mengambil 3 pertanyaan teman-teman ya, biar nanti tidak terlalu mengembang kemana-mana. Salah satunya pertanyaan dari Ibu Eli yang berada di Bogor. Ya. Pertanyaannya adalah, Bang, perut saya sampai sekarang masih terkadang mules, bahkan terdengar bunyi kerucuk-kerucuk teman ya. Jadi kondisi seperti ini dulu juga pernah saya rasakan di saat kesembuhan dari asam lambung dan antidepresiva psikosomatis ini sudah mulai membaik, namun masih ada sensasi-sensasi yang sedikit-sedikit sekali muncul. Salah satunya perut mules, ya. Kadang perutnya keroncongan berbunyi. Waktu itu pengalaman saya teman-teman pada saat kondisi yang disampaikan Ibu Eli tadi, selama anxiety psikosomatis dan asam lambungnya sudah membaik, itu adalah sensasi yang sangat wajar. Bahkan ketika dulu kita normal, tidak ada gejala anxiety psikosomatis, ketika perut kita seperti mules atau seperti berbunyi kerucuk-kerucuk ya, bahasa Jawanya seperti itu tandanya perut minta diisi. Sinyal otomatis dari lambung untuk mengisi perut kita itu adalah hal yang wajar. Jadi ketika perutnya mules, kerucuk-kerucuk, berbunyi ya, itu bersegeralah makan ya. Kasih makan apa? Makan apa aja. Yang penting aman untuk lambungnya ya. Karena dulu juga saya demikian, ketika semua sudah membaik ya, anxiety psikosomatis sudah hilang, yang namanya sering lapar ya, terasa lapar itu saya rasakan. Jadi makan saja, tidak terlalu banyak, sedikit, tapi bisa menenangkan perut kita. Itu sebenarnya adalah sinyal perut kita sudah mulai normal, Bu Eli ya. Jadi makan saja. Terus untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Darsin ya. Dari Bapak Darsin ini bertanya tentang kondisinya yang sampai saat ini masih takut di keramaian. Bapak Darsin ketika di keramaian masih merasakan sensasi ada was-was, ada rasa tidak nyaman pada saat di keramaian. Sama dulu saya juga begitu Pak Darsin ya. Jadi solusinya, ketika Pak Darsin ingin pergi di keramaian ya, atau mungkin di pasar yang banyak orang, yang mungkin kita merasa was-was, dulu ketika saya mau bekerja, pergi kemana saja yang di situ berkumpul orang banyak ya, saya selalu bawa botol aqua yang saya isi air hangat. Di situ saya kasih madu. Saya selalu bawa kemana saja. Jadi ketika rasa was-was, ketakutan di keramaian itu muncul, saya langsung menenangkan dengan meminum air itu ya. Di samping meminum air itu untuk bisa mengeluarkan gas dalam lambung kita yang tidak nyaman ya, juga menenangkan pikiran kita, saya bantu dengan latihan bernafas ya. Ketika panik itu datang saat di keramaian, coba untuk menenangkan pikiran,
lalu menstabilkan pernafasan dengan tarik nafas ya, panjang-panjang saja Bapak. Ya, lakukan berulang-ulang seperti itu Pak Darwin, sampai benar-benar perasaan yang muncul, rasa kecemasan di keramaian itu sedikit demi sedikit nanti akan hilang. Dan tentunya kondisi itu akan muncul beberapa kali, makanya Pak Darwin harus mencoba berulang-ulang. Ketika sekarang ya kita coba di keramaian, nanti kalau ada sensasi yang sekiranya itu muncul belum bisa dikendalikan, kita bisa ulang. Besoknya lagi ya dicoba lagi ya, selalu dicoba tiap hari, selalu dicoba tiap hari. Hal ini kenapa kita coba untuk menstimulasi mentalitas kita, karena ketika kita akan pergian ke tempat keramaian kemanapun saja, itu biasanya kita sudah merasa was-was dulu. Nanti bagaimana ketika terjadi di jalan, nanti bagaimana terjadi di lingkungan yang sangat ramai. Itulah rasa cemas yang menyebabkan kadang kita mau beranjak itu kita terasa was-was. Apalagi ketika saat di keramaiannya sendiri, ketika rasa itu muncul, sebenarnya itu adalah ilusi dari sebuah kecemasan yang kita rasakan. Jadi minum air hangat, bernafas, lalu tenangkan pikiran, insya Allah nanti kondisi kita saat di keramaian penuh dengan kecemasan itu berangsur akan membaik. Jadi setiap hari dicoba, nanti lama-lama akan perasaan itu akan hilang Pak Darwin. Jadi dulu saya juga demikian, selalu mencoba, pengen sepeda takut kejauhan ya, nanti balik lagi, besok coba lagi, harus seperti itu untuk membangun mentalitas kita agar lebih kuat Pak Darwin. Jadi begitu Pak Darwin ya. Lalu untuk yang ketiga, pertanyaan dari Bang Salim ya. Bang Salim ini dari Padang. Pertanyaannya juga sedikit menggelitik teman-teman ya. Bang Salim ini bertanya, Bang, selama asam lambung dan anxiety psikosomatis, gairah dan Mr. P-nya kok loyo gitu ya. Memang bagi laki-laki yang terserang anxiety psikosomatis dan asam lambung ya, kecemasan berlebih ini, ada yang mengeluhkan Mr. P-nya loyo ya. Wajar teman-teman ya. Wajarnya kenapa? Karena memang satu, peredaran darah kita tidak lancar. Darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh untuk kepentingan organ dan sel ini tidak bisa berjalan dengan normal. Makanya seringlah melakukan olahraga ringan ya, seperti jalan kaki ya 20 menit setiap pagi ya. Sering kita lakukan untuk menormalkan saraf otot kita yang selama kita menderita anxiety psikosomatis dan asam lambung ini tidak banyak gerak ya, mengurangi banyak aktivitas sehingga kondisi dari sel saraf, sel otot ini masanya berkurang. Makanya lakukan olahraga pagi dan eksersis ya, eksersis pernapasan ya. Hal tersebut juga bisa disebabkan karena gangguan metabolisme tubuh ya, yang menyebabkan hormon ya, khususnya hormon laki-laki ya, hormon testosteron ini produksinya berkurang karena memang asupan makan kita juga tidak seperti dulu ya. Kalau misalkan lambungnya sudah normal ya, peredaran darahnya sudah lancar ya, kita bisa makan sembarang, khususnya makanan yang mengandung hormon untuk kesuburan, itu akan menormalkan kembali kinerja Bapak P ya gitu. Jadi Mas Salim ya tidak perlu khawatir,
selama nanti lambungnya sudah membaik, kondisi saraf dan sel ototnya sudah kembali normal, ya, itu akan kembali normal lagi Mas Salim. Dulu saya juga demikian, tapi tidak pernah saya ekspos karena waktu itu saya juga berpikir untuk ke situ Mas Salim ya. Jadi intinya saya hanya di penyembuhan lambung dan penyembuhan anxiety psikosomatisnya. Jadi sensasi apapun ya teman-teman yang dikeluarkan dari anxiety psikosomatis dan asam lambung ini ya bermacam-macam. Teman-teman tidak perlu khawatir bahwasanya asam lambung dan anxiety psikosomatis jika dirawat insya Allah sembuh. Ya. Asam lambungnya itu sebenarnya paling mudah 1-2 bulan 3 bulan itu sudah akan membaik. Anxiety psikosomatisnya ya paling lama 1 tahun karena sebelumnya kita belum tahu cara untuk menanganinya, karena kita sekarang sudah tahu bagaimana ketika sensasi itu datang, bagaimana mengendalikan pikiran, kita sudah bisa memahami, insya Allah semuanya bisa kembali normal, bisa sembuh normal, bisa beraktivitas normal lagi. Jadi teman-teman tidak perlu browsing dengan berita-berita atau artikel yang justru nanti membuat teman-teman merasa ada sesuatu, ada permasalahan dengan kesehatannya. Yang penting sudah periksa ke dokter, ya dinyatakan semuanya organ normal, ya kita tinggal fokus menyembuhkan pikiran kita. Begitu teman-teman, ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar ya, atau bisa chat ya di live chat saya untuk menanyakan apa saja yang terjadi pada penderita anxiety psikosis ini, gejala-gejala yang mengganggu aktivitas teman-teman semuanya. Semoga video pendek kali ini ya, walaupun tidak seberapa karena saya urgen untuk menjawab dari 3 pertanyaan itu tadi, semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman bisa membantu, bisa memberikan pencerahan. Anxiety bisa sembuh kembali dan bisa beraktivitas normal ya. Teman-teman tidak usah perlu khawatir, itu hanya penyakit ilusi ya, penyakit rumahan yang sebenarnya dulu kita pernah merasakan itu karena kondisinya semua normal, itu bukan jadi masalah, tapi karena kondisinya kita sedang kacau, pikiran tidak karuan, emosi campur aduk dan sebagainya, mulai dari kecewa, sakit hati, ya campur aduk, sehingga itu membuat mental kita down, sehingga gejala sekecil apapun kita bisa langsung merasakan, karena sensitivitas dari sebuah fisik yang lemah dari mentalitas, kita cenderung merasakan itu dan mengeluh ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, sembuh, pokoknya bisa sembuh. Yang penting teman-teman punya semangat, berikhtiar, punya keinginan untuk sembuh ya, mencoba ya, melakukan aktivitas, mau kemana takut coba lagi ya, mau melakukan ini takut coba terus sampai benar-benar terbangun mentalitas teman-teman semuanya. Begitu saja, jangan lupa subscribe-nya, sebarkan video saya untuk teman-teman yang lain, share ke teman-teman yang lain, nyalakan lonceng notifikasinya ya. Semoga video-video terbaru saya bisa memberikan inisiatif, inovatif, pencerahan kepada sobat anxiety. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.